Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Selamat hari Minggu kepada saudara-saudara sekalian yang beribadah di tempat masing-masing atau di rumah masing-masing. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya memahami bahwa Bapak Ibu sudah membacanya terlebih dahulu di rumah masing-masing. Karena itu saya izinkanlah Bapak Ibu untuk mendengarkan penjelasan atau uraian dari renungan minggu hari ini. Dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, dapat kita lihat bahwasanya firman Tuhan ini ditujukan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus hanya kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, namun mungkin menghadapi banyak tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang pertama yang mereka hadapi adalah mereka yang termasuk dalam kelompok yang menekankan ilmu pengetahuan sebagai jalan keselamatan dalam kehidupan mereka. Yang lazim disebut adalah guru-guru palsu yang menekankan pemahaman yang sesat. Di mana letaknya pemahaman yang sesat itu? Ini Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwasanya roh mereka sudah selamat di sorga. Karena itu mereka memahami bahwa perbuatan tubuh ini bebas, sebebas-bebasnya, karena tidak ada kaitan hidup di sorga yang dihuni oleh roh dengan yang diperbuat oleh tubuh ini. Sehingga mereka bebas berbohong, berbuat jahat, seks bebas, mengganggu orang, memfitnah orang, hidup glamor, dan yang lain. Hal ini sungguh sangat mengganggu cara hidup orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat Bapak Ibu, firman Tuhan menekankan bahwasanya Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada orang-orang yang percaya itu, yakni hidup saleh, hidup taat, hidup setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka bisa mencerminkan sejauh mana mereka memperlihatkan Tuhan sedang hidup dalam hidup mereka. Yang berikutnya, mereka ditekankan oleh oleh Rasul Petrus supaya mereka luput dari bentuk-bentuk kehidupan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain yang tergolong kepada pengikut guru-guru palsu yang dimaksud. Karena itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus menekankan beberapa hal dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yang pertama, dia mengatakan betapa pentingnya hal-hal yang sangat signifikan, yang sangat penting untuk membangun iman percaya mereka, supaya iman percaya mereka kokoh, dapat dipertanggungjawabkan dengan yang lain. Pertama, Rasul Petrus mengatakan betapa pentingnya kebajikan. Kebajikan adalah semacam kualitas moral hidup. Kebajikan ini dikatakan firman Tuhan akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan itu akan membuat orang menjadi menguasai diri. Pengetahuan yang menguasai diri itu akan menghantarkan setiap orang menjadi hidup dalam ketekunan, dan ketekunan itu akan melahirkan kesalehan. Kesalehan dalam arti yang menunjukkan bagaimana kesetiaan dan ketaatan mereka terhadap Tuhan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dengan demikian baru diperlihatkan orang yang seperti itu akan bisa lebih luas memahami penampilan bentuk kasihnya kepada orang. Dan yang dimaksud oleh firman Tuhan dalam ayat 5 sampai yang ke-7 termasuk kepada orang-orang
yang tidak seordo, yang tidak searah dengan mereka. Bahwa kasih mereka harus mengasihi semua manusia. Seumpama mereka dan saya, meski mengasihi semua orang tanpa ada pembedaan. Batas iman, batas budaya, batas ilmu, batas pemahaman, emosional, ras, suku budaya, dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya Rasul Petrus sepertinya mengklaim gaya hidup orang-orang yang termasuk dengan rombongan atau kelompok dari pengajar-pengajar sesat itu. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahwasanya mereka akan berhasil dalam pengenalan Kristus Yesus jikalau sungguh-sungguh mereka memiliki rangkaian kebajikan, pengetahuan yang terus membangun akan penguasaan diri yang seterusnya melahirkan ketekunan yang melahirkan kesalehan, dan kesalehan yang mempraktekkan cinta kasih terhadap semua orang. Bagaimana orang yang masuk dalam kelompok pengajar sesat, guru-guru sesat itu melakukan seperti itu? Karena mereka hidup bebas dan tidak mengikuti aturan. Mereka mempersempit otak mereka. Pandangan mereka picik, hanya melihat apa yang memuaskan kedagingan mereka. Karena itu Rasul Petrus mengatakan dalam ayat yang ke-9, barang siapa yang tidak memenuhi seperti yang dimaksudkan dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7 tadi, mereka termasuk yang buta mata, yang tidak mampu melihat kehendak Allah dalam kehidupannya. Mereka termasuk orang yang picik, karena mereka akan semakin mengerdil dalam pemahamannya, dalam imannya, dan dalam mempraktekkan cinta kasihnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saudara sekarang sedang beribadah di rumah, saudara membatasi diri, saudara ikut serta di dalam social distancing, itu merupakan bahagian dari praktek mencintai sesama, mencintai semua dunia dan manusia, karena saudara-saudara telah ikut aktif untuk mencintai sesama dengan melokalisir, dengan membatasi bahaya yang muncul di tengah-tengah dunia ini. Biarlah apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa orang beriman meski sungguh-sungguh diisi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai pengetahuan, penguasaan diri dan kesalehan jadi milik saudara-saudara, dan itulah gambaran kita sebagai orang yang beriman. Biarlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, yang menyentuh hati saudara yang terdalam, membangun kehidupan kita bersama sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah firman Tuhan yang senantiasa tidak membatasi kami dalam satu ruang bergerak, tapi Engkau nyata dalam firman-Mu, menjangkau semua kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati sabda-Mu yang sungguh-sungguh membangun kehidupan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau jadikan hidupku